Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Natalie Holsker. Adik Natalie Holsker jadi saksi sidang perceraiannya. Sidang perceraian antara Sule dan Natalie Holsker masih terus bergulir di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu 3 Agustus 2022, sidang perceraian antara Sule dan Natalie Holsker diagendakan sebagai pernyataan dari saksi pihak Natalie. Diketahui bahwa dalam sidang hari ini pihak Natalie Holsker menghadirkan dua saksi, yaitu adik kandungnya Nadia Holsker dan pengasuh sang anak Azam. Nadia mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendukung sang kakak dalam menghadapi sidang perceraian. Melihat sang kakak sedang menghadapi sidang perceraian, Nadia tetap mengatakan bahwa Natalie adalah panutannya. Nadia juga memberikan keterangan bahwa kini Natalie dan Azam tinggal bersama dengan dirinya. Meski begitu, saat ditanyakan lebih lanjut, Nadia enggan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai jalannya sidang. Dirinya mencoba menyerahkan seluruh pertanyaan mengenai sidang melalui kuasa hukumnya. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Tembak dong. Ya tembak lampu ya? Iya, boleh bang. Oke, tembak lampu ya, sorry. Biar mukanya. Jangan tinggi banget. Udah? Ya. Oke. Ayo, gas. Nggak berasa lampunya ya? Ini lampu mana? Ada baterainya. Hari ini agenda saksi dari pihak Natali, adik Bun, turun dikit, Bun. seperti apa? Tadi bang bisa di dalam kesaksiannya seperti apa bang? Ya, hari ini Rabu tanggal 3 Agustus 2022 ya, telah dilaksanakan persidangan perkara persidangan oleh hari ini. Kami selaku kuasa dari Sule dari Lampir tadi menghadiri persidangan dan pihak tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dari KPU, di mana bukti-bukti itu sudah disampaikan, dan pada prinsipnya itu pihak tergugat tidak menyangkal oleh bukti yang disampaikan oleh tergugat. Kemudian tadi sudah dihadirkan juga dua orang saksi, satu Mbak Nadia dari Natalie dan satu lagi ibu yang pada pokoknya keterangan saksi itu menyampaikan bahwa memang telah terjadi perkosaan, walaupun mengenai materinya hal apa yang menyebabkan ini tidak bisa ditanya. Dan kesimpulannya bahwa dari saksi pemohon tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam. Jadi tadi sudah disampaikan bukti dan saksi, dan kemudian tadi majelis hakim menyatakan apakah mau menyampaikan kesimpulan secara tertulis atau secara lisan. Tadi pihak kuasa penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya kesimpulannya bahwa gugatan itu sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F PP 90. Nah, oleh karena pihak penggugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, nah, kami pun menyampaikan kesimpulan secara lisan. Kesimpulan secara lisan itu pada pokoknya bahkan fakta-fakta di persidangan bahwa memang benar tidak memungkinkan lagi penggugat dan bukti bersama dalam tanda. Jadi untuk kebaikan kedua pihak mungkin harus diakhiri. Setelah itu nanti minggu depan
tanggal 10 Agustus itu dijadwalkan untuk putusan. Itu majelis akan musyawarah dan akan menyampaikan putusan pada tanggal 10 Agustus 2022 pada kita. Berarti betul ya Bang, saksi tadi sudah menyampaikan bahwa di rumah tangga Sule dan Natal itu memang sering ada percakapan dan keributan yang akhirnya merembet ke perceraian dan keluarganya dari Natali yang akhirnya tidak diindahkan oleh warga dari Bang Sule. Ya, saya pikir kalau itu yang lebih dalam itu materi ya, tapi intinya biasanya memang rumah tangga tidak bisa jadi kalau materi apa yang penyebabnya dan sebagainya tidak bisa dia akan terlibat dari persidangan dalam kasus terjadi bersifat jadi nggak bisa dibuka ya karena itu menjadi bagian dari yang masing-masing. Bang, percakapan itu sudah sering terjadi dari kapan sampai kapan Bang? Terakhir mungkin. Ya memang percakapan itu terjadi ya, tapi memang kembali lagi bahwa apa penyebabnya itu tidak bisa dibuka ya, dan walaupun faktanya memang kita tadi sudah tidak Berarti sering ya Bang? Sering adanya Sejak percakapan kapan itu? Bang? Waktu pas liburan Singapura? ya kalau keterangan saksi itu ada beberapa kali ada cuma kan satu juga tidak menyampaikan penyebabnya detailnya karena itu masih Bang, diri saya bang. Jadi jangan kira mau kerupuk. Rena. Jadi nggak rusuh bang, jadi nggak rusuh. Jangan dong. Ya intinya Gimana kamu ngomong Bang? ini kan Instagram Bang. Langsung ke hukuman jangan ya. Abang Berita selanjutnya, pasca cerai Angga Wijaya hidup di kos-kosan. Kehidupan Angga Wijaya seolah berubah drastis pasca bercerai dari istrinya Dewi Persik. Jika sebelumnya Angga Wijaya tinggal di hunian mewah bersama Dewi Persik, kini dirinya hidup di kos-kosan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Angga Wijaya sehari setelah perceraiannya diresmikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Angga Wijaya menyebut bahwa kini hidupnya tak perlu dengan gaya mewah dan sesuai dengan kemampuan. Angkat kaki dari rumah Dewi Persik, Angga Wijaya mengaku tak membawa barang-barang yang ada. Barang yang ia bawa hanyalah yang miliknya saja. Berikut wawancara dengan Angga Wijaya. Kecil kan sama brother kosan. Jadi semoga proyeknya bisa sama karyanya. pasca kemarin sudah putusan nih, menanggapinya gimana? Ya, gimana responnya? Aku diinfoin sama lawyer pendamping dari aku sebagai penggugat bahwa putusannya sudah diterima dikabulkan sama ketua majelis, jadi tinggal tunggu ikrar aja, ikrar talaknya nanti yang akan kita hadiri. Nggak tahu kapan nanti belum dikabarin soalnya. 2 minggu lagi katanya. Mungkin begitu. Berarti harus hadir ya, untuk membacakan ikrarnya sendiri harus hadir ya. Iya betul. Jadi nanti akan hadir
Insya Allah kayaknya kalau memang diharuskan hadir, saya akan hadir. Mungkin kenapa kemarin nggak datang? Ini yang nggak disebutkan dalam persidangan gimana? Nggak ada harta gono gini, semua yang Neng punya itu punya dia. Mas Angga katanya udah dibeliin itu ya, apa kado mobil sebenarnya sama Mbak DP. Tapi karena kalau misalnya Neng memberi sesuatu, ya alhamdulillah aku terima. Cuman kalau misalnya kendaraan, kayaknya nggak ada. Tapi perihal itu yang katanya memasukkan surat ini seperti apa nih, Mas? itu apa, tanda tangan ya? Iya, betul. Kontrak ya. Ya, memang kemarin itu kan ada pekerjaan yang memang masih nyangkut di aku dua pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang pertama itu kan aku sengaja tanda tanganin yang pertama untuk mempercepat, karena komunikasi aku udah nggak bagus sama Neng. Nomor aku udah di-blok udah lama. Diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya aja, karena aku bertemu sama klien itu tidak lama dan dia harus kembali keluar kota. Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain. Oh, berarti karena pekerjaan ya, Mas? Hanya pekerjaan saja. Tidak ada misalnya mau kalau gini, kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan, tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku. Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesaikan. Gitu, dibicarakan aja baik-baik. Tapi memang ada keinginan dari tangga untuk memberitahu gitu kan, karena kan udah di blok gitu, terus tiba-tiba ada aku pasti komunikasi sama pekerjaan itu memang masih dalam proses. Aku waktu itu menggugat ya, mengajukan gugatan, dan komunikasi aku sudah terputus sama dia, tapi sama tim kan aku masih komunikasi. Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim diskusinya. Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual, baru aku ajukan Mas Angga menanggapi pernyataan Mami DP yang tadi pagi sudah bersuara perihal kekecewaannya terhadap dirimu. Emang gimana? Aku nggak lihat sih. Perihal ini soal mulai dari uang yang masuk, segala macam dan kurang terbuka. Gimana sih, Mas? Gini, biasanya kalau misalnya kita mau kalau manajer itu bilangnya apa ya, bukan menjual ya kalau kayak gitu ya, apa ya, memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta, mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau bisa dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan marketing. Menurutku pada saat itu kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung, dan aku kembalikan marketing yang aku punya, dan itu udah clear seharusnya, dan pihak pengundang juga nggak ada masalah sama itu. Disindir perihal mencuri harta gitu gimana Kalau sih? Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku, kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak aku bilang, ya fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Ada kekecewaan nggak sih, Mas, mungkin? Aku, enggak lah ya, gini, aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewi-nya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar, ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selalu di Jakarta, karena kan aku udah gak bekerja sama beliau lagi. Ada upaya nggak sih, Mas, mungkin untuk ketemu langsung untuk membicarakan masalah ini? Kalau bertemu kayaknya enggak ya, karena susah gitu akses aku ke nganterin di mana, nanti dianterin Pak gitu. Katanya sendiri tidak mau ngasih alamat sama mau dia tunjukin chattingnya asistennya, nih ada, aku bukan mau ngasih tidak mau ngasih alamat, lebih baik kita berdepan aja kan, nggak apa-apa kalau ketemu di luar, si asisten juga mau bawain barang-barang kan kejauhan kalau ke depan. Mas Angga, artinya di tengah perceraian kan maunya baik-baik saja, tapi pada akhirnya ini banyak yang ke blow up perihal yang tidak baiknya nih, perihal mungkin aib ya dalam tanda kutip nih. Gimana sih, Mas Angga? Inilah Mbak, aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya?
Berita selanjutnya datang dari pedangdut tanah air Inul Daratista. Senang bisa memiliki program acara bersama suami tercintanya. Pedangdut Inul Daratista mendapat pekerjaan baru untuk membawakan program acara bersama dengan suaminya Adam Suseno di salah satu stasiun televisi. Program acara tersebut diakui Inul Daratista adalah pekerjaan pertamanya bersama dengan sang suami Adam Suseno. Inul merasa kerjasama suami sangat menyenangkan karena ia tak butuh lama untuk membangun chemistry dengan lawan mainnya. Alasan Inul mengajak Adam Suseno kerja bareng dikarenakan urusan bisnis suaminya sudah bisa dikerjakan oleh orang kepercayaannya. Inul Daratista berharap proyek kerjaan bersama suaminya Adam Suseno bisa menghibur masyarakat Indonesia. Berikut wawancara dengan Inul Daratista. Adalah penghormatan sesama pasangan, itu sih, menghormati pasangan masing-masing. Bagaimana kita berjuang sama-sama dan tidak boleh satu sama lain membuka aib, tidak boleh satu sama lain saling merendahkan, dan tentunya yang paling inti adalah hidup saling memaafkan, menerima segala kekurangan masing-masing. Kalaupun masing-masing punya kelebihan, itu adalah bonus hadiah dari masing-masing. Itu aja sih, rezeki Allah yang atur. Terus anak juga titipan dari Allah, jadi kita sebisa mungkin menjaga berdua, jangan sampai ada miss, jangan sampai anak kecewa, jangan sampai ada anak sakit hati dan berpikiran yang aneh-aneh. Kita jalan berdua kalau bisa, insya Allah. Kalau Allah memberikan kita jodoh sampai maut memisahkan, mudah-mudahan saya dan Mas Adam juga diberikan kelanggengan dan jauh dari mara bahaya dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak enak di waktu-waktu sebelum-sebelumnya, saya juga sudah memaafkan. Mudah-mudahan Mas Adam juga ketika waktu dulu-dulu saya ada salah, Mas Adam juga sudah memaafkan. Jadi demikianlah rumah tangga saya sampai hari ini, happy wae. Perkembangan anak gimana, Bu? Anak, alhamdulillah anak udah sekolah. Satu lagi nih tentang Citayam Fashion Week ini kan kemarin ramai. Mungkin Bunda sendiri melihat mereka dengan penampilan fashionable tapi dengan harga murah. Sebenarnya ini bagus banget ya, asalkan pemerintah memberikan wadah yang baik gitu. Ini aku dengar katanya mau dipindah. It's okay, karena mungkin dengan promosi tempat yang lain biar lebih lebih upgrade atau lebih terkenal, itu bagus banget gitu. Mudah-mudahan tidak membunuh karya anak-anak kecil ini untuk berprestasi, tetapi memberikan wadah yang tepat dan diarahkan yang benar. Itu aja sih, aku setuju banget kalau ada Citayam Fashion Week yang sudah Indonesia Raya. Itu bagus banget, apalagi dengan ekonomi sesuai dengan kemampuan, tidak harus branded. Karena itu pun juga mengajak anak-anak daerah tetap fashion, tidak berkecil hati dengan baju atau fashion yang dia pakai, tidak harus branded, tapi mereka mampu bergaya dan eksis dan percaya diri. Meskipun dengan harga murah ya? Meskipun dengan harga murah. Benul pengen coba nggak fashion week di sana? Aku biasa juga pakai baju biasa, kecuali kalau pas lagi syuting ini kan dilihat orang banyak, kadang-kadang juga masih harus jaga jati diri lah. Bunda berapa sih harganya sebenarnya yang paling murah dari Bunda? Ini murah. Ini harganya 260. Satu step 260? Iya. Serius? Iya. Bunda mau pakai harga itu? Iya, 260.000. Kelihatan mahal ya, Bun? Tapi orang-orang tahu kan Bunda pasti pakaiannya yang mahal apa gitu. Justru malah pakaian yang bisa Di dibilang waktu-waktu tertentu, itu pun juga barang-barang yang lama yang dipakai. Sekarang udah jarang beli yang baru lagi. Sayang duitnya. Wes anak-anak kerjanya udah kenceng banget buat nabung aja. Terus apa nih? Sepatu berapa sepatu? Wah, wah ini mahal Dior. Percaya nggak kalau ini palsu? Masa sih Bunda? Nggak percaya. asli. Itu berapa Bunda? Ini 1 tahun yang lalu. Oh iya. Ini 1 tahun yang lalu saya beli dan ini installment 6 bulan. Berapa tuh Bunda? Cicilan. Cicilan. Ini cicilan 6 bulan. Ada yang cicilan 1 tahun. Jadi udah wajar itu mah bagi saya, karena kalau saya beli cash berat, walaupun duit saya banyak tapi kebutuhan saya juga banyak, dan tentunya anak saya sekolahnya masih panjang. Anting berapa sih harganya? Anting ini 65.000. Ah, nggak percaya Bunda pakai 60. Itu berlian bukan deh Bunda? Enggak. Online shop Bunda toh? Ini 65.000.
65.000, mosok kowe ora percaya ini gantungannya kayak gini masa berlian. Bun, 65.000. kenapa sih Bun? Enggak pakai yang mahal berlian, pasti kan Bunda juga mampu beli. Mau tahu jawabnya? Sebab saya sudah cantik dari dalam, jadi baju apapun yang saya pakai saya tetap cantik. Keren. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Sehat selalu Bunda. Sama Mas Adem seperti apa sih Bun? Ada tips gak sih? Ini ada tips buat saya. Jadi aku sekarang udah jalan 27 tahun. Alhamdulillah. Saya ribut itu. Berita selanjutnya, mantan karyawan Razman Arif tak digaji, akhirnya dapatkan donasi. Dua mantan asisten pribadi pengacara Razman Arif Nasution, Mika Kaunang dan Claudia Senduk bersuara. Bersama dengan Denise Karista, Mika dan Claudia minta Razman Nasution menuntaskan kewajibannya dalam membayar gaji mereka. Tak hanya Mika dan Claudia, masih ada beberapa mantan karyawan Razman Nasution yang juga tak mendapatkan haknya. Sepengalaman Mika, ia terus berusaha menagih gaji pada mantan bosnya itu, tapi nyatanya tak kunjung ditransfer oleh Razman. Transferan gaji dari Razman nihil. Mika dan para mantan karyawan pengacara itu malah mendapatkan donasi dari orang tak dikenal. Padahal diakui Denise Karista, ia sama sekali tidak pernah membuka donasi untuk membantu para mantan karyawan Razman. Namun mengingat banyaknya donasi yang masuk, Denise mengumpulkan beberapa mantan karyawan Razman yang tak mendapatkan gajinya itu. Pemilik usaha bunga itu memfasilitasi para mantan karyawan Razman untuk berterima kasih kepada pemberi donasi. Sebagai salah satu korban Razman, Claudia Senduk pun tak habis pikir dengan kebaikan orang-orang yang rela memberikan donasinya. Sementara itu ditegaskan Denise, aksinya mengumpulkan para mantan karyawan Razman bukan untuk menjatuhkan rivalnya. Berikut wawancara dengan Denise dan mantan aspri Razman Arif. Kita nggak ada minta sama sekali, kita nggak ada. Dari awal sampai hari ini juga kita nggak ada yang kayak bilang halo butuh donasi, itu nggak ada. Tapi orang-orang baik di luar sana kayak bener-bener mengikhlaskan memberikan kita donasi. Emang kita di sini sama-sama kita butuh, dan tanpa diminta pun orang-orang di luar sana baik hati banget. Saya nggak habis pikir, di luar sana masih banyak banget yang peduli sama kita, yang mau membuka hati dan juga mau mengikhlaskan donasi kepada kita. Sangat berterima kasih banget untuk itu. Ternyata emang yang punya sifat yang melenceng emang kayaknya cuman abangnya Kak Denis aja. Jadi saya terima kasih banget sama orang-orang yang baik hati di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan abang gue kali. Nah nih gajinya si Claudia tuh belum bayar sama si abang Razman. Bang bayar kali bang, itu hak karyawan. Abang jalan-jalan ke Bali bisa, sama Aisyah naik bisnis lagi. Nih gajinya Claudia nih, gaji pokok 4 juta. Kurang dibayar 4.150.000. Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia, dan itu nyata bang. Abang akuin lah. Terus begitu setelah itu masih juga nggak dibayar. Dimana hati keprimanusiaan Anda bang? Anda keluar-keluar so jago, kalau ngomong tuh agamis banget. Tapi tingkah laku abang tuh tidak mencerminkan itu. Di belakangnya abang seperti apa tingkahnya? Abang suka ke Malioboro. Tapi abang ngata-ngatain orang yang suka clubbing. Gimana sih bang? Nggak boleh gitu bang. Hak karyawan itu harus dibayar. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk mencari pengalaman, dan berharap banyak kepada abang. Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan. Dibayar kali bang. Terus udah gitu, ada juga Mika kemarin setelah dari podcast saya, banyak juga orang-orang yang memberikan donasi tanpa kita minta loh. Bayangin, orang-orang yang gak kenal sama kita, yang kita gak kenal secara langsung, dia bisa tergerak hatinya. Di mana hati abang? Abang punya hati gak sih? Gitu. Ucapan terima kasih untuk yang kasih donasi ke Mika. Halo, nama saya Mika Kaunang. Saya mau ngucapin terima kasih buat orang-orang yang udah berdonasi tanpa kita minta dan tanpa
itu kasih ke kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dan selalu diberikan berkat yang banyak bagi orang-orang. Amin. Terima kasih. Nah, untuk Mika, itu si abang juga belum bayar. Kemarin abang bilang ke orang-orang katanya si Mika dinonaktifkan. Abang tukang bohong. Mika itu bukan dinonaktifkan. Mika itu resign, mengundurkan diri pada tanggal berapa? Tanggal 27 Juli. Pada tanggal 27 Juli. Jadi lu kerja dari 11 Juni sampai 27 Juli. Dan gue bingung, dia bilang sama si Mika, dia WA katanya gajinya cuma 7 hari. Hitungan dari mana? Hitungan dari negeri Wakanda apa Konoha, Bang? Nih, jadi total gaji. Berita selanjutnya, disebut sebagai pelakor, Thalita Latief buka suara. Thalita Latief tak butuh waktu lama membuka hatinya untuk pria lain usai bercerai dari Dennis Lila. Ia semakin berani mengumbar foto-foto mesranya dengan sang kekasih Ihsan Reynaldi di media sosial. Namun hubungan Thalita Latief dan Ihsan tidak diawali dengan indah. Kedekatannya dengan Ihsan Reynaldi membuat Thalita Latief disebut-sebut sebagai pelakor alias perebut laki orang. Soal itu, Thalita Latief akhirnya buka suara. Ia membantah kabar dirinya merebut Ihsan dari wanita lain yang selama ini beredar di publik. Janda anak satu anak itu menegaskan, selama ini ia diam karena memang tidak perlu memberikan statement kepada publik soal hubungan asmaranya dengan Ihsan. Mengenai dirinya yang mulai membagikan foto-foto mesranya dengan Ihsan, Thalita menegaskan, semua atas dasar keinginannya bukan karena desakan orang lain. Thalita Latief kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah wanita yang seperti dikabarkan publik terkait diduga merebut Ihsan Reynaldi dari wanita lain. Berikut wawancara dengan Thalita Latief. Aku nggak percaya sama kalian. Benar aja kok. Mau nanya apa? Thalita mungkin mau update sedikit soal sidang go publik gitu loh, seperti apa? Nggak mau, saya jawab apa, kalian judulnya apa, nggak mau. Dikit kak, dikit kak. Apa tuh? Ini video bukan teks. Kan kalau yang saya bagikan berarti udah konsumsi untuk kalian. Terus mau apa lagi? Kan pernyataan langsung dari mulut dirimu. Kamu nyari saya susah ya setengah tahun lebih. Gimana nih kata seperti Nggak ada, pokoknya sekarang kehidupan baru, lembaran baru, doain aja yang terbaik. Pass as pass, apapun yang kalian bikin judul-judulnya terima kasih. Dosa buat kalian, buat saya tambah kebaikan. Itu aja. Karena saya selalu bilang seperti statement saya di Rumki Trans TV, apa berita-berita yang kalian bikin kepada saya tahun lalu 100% tidak benar. Saya tidak pernah melakukan hal yang kalian beritakan. Saya berani berstatement seperti itu di ruang publik, berarti saya tidak melakukannya. Sekarang semuanya udah case close, semuanya udah tutup buku, tahun ini udah setengah tahun lebih. It's a new journey, lembaran baru, kehidupan yang baru buat saya, buat anak saya fokusnya di situ. Tapi ini kan new chapter gitu, kakak sendiri menargetkan nggak sih untuk punya pasangan baru lagi dan berhidup lagi? Go with the flow aja. Ya nggak sih kak? Betul. Nih kan yang udah lebih dulu nih kayaknya ya, gue harus belajar sama yang lebih senior nih kayaknya. Nah, tapi pasca kemarin putusan cerai sudah ngasih Udah lama kali, nggak ada. Nah mendingan lu tanya itu aja tuh ke sana tuh, biar anak gue yang dibiayain gitu kan, nggak ada. Tapi komunikasinya seperti apa? Nggak ada juga. Berarti kan sudah ada komunikasi sama sekali. Nggak ada sama sekali. Hubungan? Nggak ada sama sekali. Kalau saya kan gini-gini aja, kerja, syuting, anak sekolah, baik-baik aja gitu loh. Rutinitas normal seperti yang kayak kalian tahu semua lah. Tapi pernah datang ke rumah nggak sih? Nggak pernah, nggak ada. Nanyain Jadi kalau ditanya upaya apapun itu tidak ada. Jawabannya apapun itu ya. Jadi pertanyaan dari kalian nih, ada nggak upaya apapun itu tidak ada.
Ya. Apa? Gak ada go public kan, udah jalanin aja dulu. Kalau saya berbagi sama kalian, berarti itu memang saya ingin bagikan. Berarti ya semua sah aja. Saya janda, dia duda, so what, Nat? Berarti pacarannya beda lah. Sini negara hukum, kita ikutin hukum yang berlaku, oke? Pacarannya beda nggak kalau duda sama nggak ada anak? Kalau beda, ada bedanya nggak sih? Nggak ada kan ini kan nggak ada. Kan yang bikin berita kalian, yang judulnya kalian, saya nggak tahu dari kalian ada yang dibayar apa enggak sama pihak sana, saya kan nggak tahu ya, gitu. Karena saya dari waktu itu kan nggak pernah berstatement apapun nih, ya. Buat apa? Saya nggak berstatement karena nggak ada yang perlu saya klarifikasi. Kata Lita, yang buat klik apa sih pada akhirnya? Faktor apa aja Ya, gitu kan? faktor berita kalian akhirnya saya jadi ketemu mulu gitu. Kelihatannya teman biasa ya gitu, kita ngalamin hal yang sama, retak rumah tangga gitu loh, dengan masalah intern masing-masing ya mau gimana gitu. Dan ternyata karena sering ketemu saya sudah selesai, dia sudah selesai, makin ketemu, dia deket sama anak saya, ya why not kita jalanin gitu loh. Anda responnya gimana, Kak? Baik banget sih. Berarti sudah Nah, saling keluarga, oh iya satu lagi, keluarga. Ibu dan ayah kandung dari pasangan saya sangat baik kepada saya beserta keluarganya, dan keluarga saya pun begitu sebaliknya. Jadi definitely nggak ada problem apapun di keluarga saya atau keluarga pasangan saya, kan definitely sama sekali nggak ada. Jadi ya kalian silahkan mengklarifikasi sendiri berita dan judul yang kalian bikin, karena buat kita ketawa-ketawa aja. Usaha bareng tetap ya, usaha bareng. kesamaan kegiatan hobi Usaha bareng apa? bisnis sama pasangan kan? Ya pokoknya kalau saya sih sekarang intinya, karena saya ibu, saya punya anak, apapun yang bisa kita kerjain, ya maksudnya kita sekarang ibu kan gitu. Kita kan tetap harus move on, cari uang kerja. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan untuk Tribuners yang berdomisili di Lampung, jangan lupa untuk menghadiri Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di Lapangan Saburai pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022 mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa.